Halo teman-teman, apa kabar? Udah lama kita nggak bersua lewat video-video pendek begini ya. Gue mau mengupdate mengenai kasus hukum yang sampai hari ini masih bergulir, yang gue laporkan terkait dugaan penghinaan terhadap suku dan ras yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Itu hanya menjadi salah satu pasal yang gue laporkan ya. Di samping itu ada juga 3 pasal lainnya gitu yang juga memenuhi unsur di dalam laporan itu. Tapi gue mau fokus di pasal penghinaan terhadap suku dan ras ini. Jadi sekarang kasusnya masih menggantung, belum ada kelanjutan. Karena apa? Nah, karenanya ini yang menurut gua penting untuk gua sosialisasikan, penting untuk gua bagikan kepada teman-teman untuk menjadi sebuah informasi yang juga bisa menambah wawasan hukum kalian gitu. Karena memang di satu sisi gue juga sekarang kan lagi berstatus sebagai mahasiswa hukum nih di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia S1. Gue sekarang lagi ngelanjutin S1 hukum gua gitu. Jadi ini jadi menarik nih untuk gua angkat isu ini. Penting banget gua informasikan kenapa kasus ini sekarang seperti nggak mana-mana terpending. Karena menunggu surat izin dari presiden terkait Undang-Undang MD3 yang menyatakan imunitas anggota dewan gitu ya, anggota DPR RI yang ketika dia tersangkut kasus hukum dan mau diproses itu, ketika dia mau dipanggil sama penyidik atau sama penegak hukum, dalam hal ini polisi, itu harus meminta persetujuan dari presiden gitu. Nah, ini jadi menarik karena ada pengecualian sebenarnya. Jadi kebutuhan akan surat izin presiden itu hanya dibutuhkan untuk kasus-kasus yang dalam cakupan Undang-Undang KUHP biasa. Tapi kasus-kasus hukum yang berhubungan atau yang cakupannya adalah undang-undang khusus itu tidak membutuhkan surat izin dari presiden. Itu ini nanti gue cantumkan supaya informasinya jelas gitu. Nah, di laporan gue itu ada salah satu laporan yang basisnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi terhadap suku dan ras. Nah, itu termasuk di dalam undang-undang khusus sebenarnya. Nah, karena basis undang-undang ini sebenarnya pemanggilan terhadap Ahmad Dhani itu tidak membutuhkan surat izin presiden. Begitu teman-teman. Jadi gue informasikan sedikit biar clear ya, biar nggak dibilang gue ini mengada-ngada gitu. Ya, benar. Tindak pidana penghinaan terhadap suku dan ras dan antar golongan diatur dalam beberapa undang-undang khusus, tidak hanya dalam KUHP. Selain KUHP ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UITE). Gitu. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnis, pasal 4 huruf B UU ini secara khusus mengatur tentang tindakan diskriminatif yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan ras dan etnis, termasuk dalam bentuk perbuatan. Jadi fokus gue dan tim kuasa hukum sebenarnya ada di Undang-Undang 40 tahun 2008 itu mengenai penghapusan diskriminasi terhadap suku dan ras gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini penyidik, penegak hukum atau polisi, dalam hal ini Polda ya, Polda Metro Jaya yang dilimpahkan kasusnya oleh Mabes Bareskrim ke Polda Metro Jaya, unit Harda itu harta dan benda. Sebenarnya kalau kita mau bicara secara objektif secara hukum ya gitu ya, sebenarnya secara undang-undang sebenarnya tidak membutuhkan surat izin dari presiden untuk pemanggilan
kepada Ahmad Dhani untuk dimintai keterangan sebagai terlapor. Bagaimana kasus ini mau terang benderang kalau si terlapor sendiri nggak bisa dimintai keterangan hanya karena dalih surat izin dari presiden, sementara undang-undangnya bilang sebenarnya tidak membutuhkan surat izin dari presiden. Nih, kalau nggak percaya. Tidak. Anggota DPR tidak selalu membutuhkan izin presiden untuk diperiksa terkait tindak pidana khusus berdasarkan undang-undang. Ada pengecualian untuk tindak pidana khusus di mana izin presiden tidak diperlukan. Penjelasan lebih detail. Kecuali untuk tindak pidana khusus. Pasal 245 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam hal ini UUMD 3 itu, menyatakan bahwa persetujuan tertulis dari presiden tidak diperlukan untuk memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana khusus. Apa itu tindak pidana khusus? Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dilakukan yang diatur di dalam undang-undang khusus gitu. Jadi dalam menjalani proses ini saya cukup kaget juga ya bagaimana proses penegakan hukum di sini itu sebegini gak fairnya gitu. Jadi kelihatan banget karena Ahmad Dhani itu ya mungkin dia anggota DPR, mungkin dia dekat dengan kekuasaan, mungkin juga dia punya ya apalah gitu ya. Nggak enak juga saya ngomong terlalu jauh gitu, tapi intinya kok sepertinya dia bisa mengendalikan ya kepolisian, penegak hukum, atau sebaliknya mungkin penegak hukum yang terlalu hati-hati dan terlalu takut untuk memanggil Ahmad Dhani ini gitu. Siapa sih Ahmad Dhani ini? Ahmad Dhani ini anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, yang juga sampai hari ini juga karyanya di dalam dunia politik juga kita nggak tahu apa gitu. Yang ada setahu saya dia cuma pinter bikin gimmick, pinter bikin gaduh gitu ya. Ini nggak subjektif ya, ini objektif. Apa yang saya bicarakan ini adalah pendapat semua orang gitu. Jadi nggak ada alasan untuk penyidik penegak hukum tidak memanggil Ahmad Dhani. Nggak perlu takut, Ahmad Dhani belum tentu bersalah. Karena setelah Ahmad Dhani dipanggil, penyelidikan, nanti ditanyain, dimintai keterangan, ketika semuanya mungkin klop, memenuhi unsur, masuk ke segala macam, mungkin akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara yang mungkin akan dipanggil nanti ahli-ahli pidana, mungkin juga ahli bahasa, mungkin juga beberapa ahli yang berhubungan dengan kasus ini gitu loh. Dari situ nanti ketahuan ini ada gak mens reanya gitu loh, ketahuan gak? Ketika ketahuan mungkin ada atau mungkin enggak ya, kita kan nggak tahu. Tapi untuk sampai di sana Ahmad Dhani mesti dipanggil dulu. Jadi jangan kasus ini hanya stuck gara-gara surat izin presiden, di mana sebenarnya sudah jelas undang-undangnya bilang nggak perlu surat izin presiden untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Ketika nanti sudah diperiksa dan berlanjut, baru lanjut ke penyidikan. Setelah penyidikan masih panjang ini gitu loh. Nah, kalau saya curiga Ahmad Dhani dengan segala resources yang dia punya hari ini, gimana caranya sebisa mungkin dia jangan sampai dipanggil ke Polda. Jangan sampai Polda berhasil memanggil dia tanpa surat izin presiden. Karena kalau sampai itu terjadi berarti secara image Ahmad Dhani itu image-nya akan jatuh kalau menurut gue ya gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau dia sampai berhasil dipanggil tanpa surat izin presiden, berarti dia tidak lagi punya imunitas itu gitu. Makanya dia hanya bisa berlindung di balik situ. Makanya saya mau menghimbau buat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya, Unit Harda, untuk yuk jangan segan, jangan takut, mari berlaku, mari melanjutkan proses hukum ini sesuai undang-undang yang berlaku. Ketika Ahmad Dhani tidak dipanggil, itu mungkin menguntungkan Ahmad Dhani ya, tapi itu hanya menguntungkan Ahmad Dhani seorang. Selebihnya ini akan merugikan kredibilitas, merugikan integritas,
merugikan nama baik dari penegak hukum, institusi Polri yang sampai hari ini terus mau membangun citra baik. Jangan hanya gara-gara kasus ini kemudian citra yang baik itu kemudian bisa ternodai. Jangan karena hanya Ahmad Dhani, bukan saya bilang penegak hukum polisi belain Ahmad Dhani, bukan, tapi maksudnya jangan hanya karena ada embel-embel apapun gitu sehingga sepertinya susah sekali untuk panggil Ahmad Dhani. Tinggal dipanggil, tidak memerlukan surat izin presiden. Karena kuasa hukum saya juga sudah bersurat ke staf kepresidenan, ke kantor kepresidenan, dan mereka menyatakan bahwa mereka mendukung segala keputusan yang diambil terkait proses hukum ini bisa berjalan. Gitu. Jadi lewat video ini saya mau menghimbau buat penegak hukum, institusi Polri untuk melanjutkan kasus ini. Melanjutkan dalam arti gini, ini sebenarnya masih dalam proses awal kan, tahap awal kan. Belum tentu juga Ahmad Dhani itu terbukti bersalah kok, belum tentu. Makanya harus dibuktikan. Gimana cara dibuktikan? Dengan cara ya proses hukum ini berjalan. Harus dipanggil Ahmad Dhani sebagai terlapor. Supaya narasi mengenai penegakan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi tajam setajam-tajamnya ke bawah, itu tidak benar. Subjeknya, penegak hukum yang menentukan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini udah benar atau belum. Jangan sampai benar stigma yang bilang bahwa penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa dilanjutkan. Bapak-bapak penyidik terhormat, ini sudah baik-baik juga dalam sepanjang proses ini gitu ya, baik sama saya, terbuka apa segala macam. Pimpinan-pimpinan kepolisian bisa melihat video ini dan bisa ikut berempati dengan apa yang saya alami dengan melanjutkan proses hukum ini. Gitu. Dan buat Ahmad Dhani, jangan takut lah. Enggak lah, kalau lo dipanggil polisi juga bukan berarti lo kalah. Kalau lo memenuhi panggilan polisi bukan berarti lo kalah, bukan berarti lo nggak jago, bukan berarti lo nggak hebat, bukan berarti lo nggak berkuasa, enggak. Lo datang hanya untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Jadi nggak usah mikir, nggak usah insecure, nggak usah overthinking. Datang ketika surat panggilan itu sampai di tangan lo, di mana untuk surat panggilan itu sampai di tangan lo itu tidak membutuhkan izin dari presiden. Siapa yang bilang itu? Siapa yang menentukan itu? Siapa yang ngatur itu? Undang-undang yang ngatur itu. Oke, kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Mudah-mudahan kasus ini bisa mencapai titik terang supaya kita semua jadi belajar bahwa penghinaan terhadap suku dan ras, diskriminasi terhadap suku dan ras itu sama sekali adalah hal yang tidak boleh diremehkan. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu. God bless. Kasus dugaan penghinaan suku dan ras kembali memanas. Musisi Ryan Pono angkat bicara, mendesak Polri untuk menegakkan hukum secara objektif dan adil. Kasus dugaan penghinaan terhadap suku dan ras yang diduga melibatkan musisi sekaligus politisi, Ahmad Dhani, kini menjadi sorotan hangat di publik dan media. Peristiwa ini bermula dari beredarnya pernyataan Ahmad Dhani yang dianggap menyinggung kelompok tertentu, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu yang ikut bersuara adalah penyanyi Ryan Pono. Melalui unggahannya di media sosial, Ryan menyampaikan pandangannya dengan nada tegas dan lugas. Ia menegaskan dukungan penuh kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ryan menyoroti satu poin penting yang menurutnya tidak banyak diketahui publik, bahwa pemanggilan seorang terlapor dalam kasus dugaan penghinaan terhadap suku dan ras tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Artinya, menurut Ryan,
Tidak ada alasan birokratis yang dapat menghambat proses pemeriksaan. Lebih lanjut, Ryan menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan seadil-adilnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa hukum di Indonesia berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, terlepas dari status sosial, popularitas, atau jabatan. Pernyataan Ryan ini sontak memicu diskusi luas di dunia maya. Banyak warganet yang memuji keberaniannya bersuara lantang dalam isu yang sensitif ini. Beberapa bahkan menganggap langkah Ryan sebagai bentuk solidaritas demi menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Namun, tak sedikit pula yang skeptis, mempertanyakan apakah suaranya benar-benar akan berdampak pada percepatan proses hukum. Kini, semua mata tertuju pada langkah Polri selanjutnya. Publik menunggu apakah aparat akan bertindak cepat dan profesional untuk mengungkap fakta serta memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Unggahan Ryan Pono menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian besar mendukung sikap Ryan yang dianggap berani bersuara. Namun ada juga yang mempertanyakan, apakah langkah ini akan benar-benar direspons cepat oleh aparat penegak hukum. Kasus ini kini berada di tangan kepolisian. Publik menunggu apakah Polri akan bertindak cepat dan tegas demi menjaga keadilan serta persatuan bangsa. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Ryan Pono ini akan mempercepat proses hukum, atau justru memicu kontroversi baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk update berita terbaru.